belajar, kita berdoa mulai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Adinda Zafira Aurel, Hadir. Agni Ashifa, Amri Subastio, Bea Firman, Hasna Jamila Sulus, Muhammad Sutarji, Nabila, Nafisatul Maula, Naura, Hadir. Citra Lestari, Muhammad Syed Al-Farisi. Oke, semuanya hadir? Hadir. Baik. Nah, sekarang Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. silakan kembali. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, supaya belajar kalian lebih semangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. Sudah siap anak-anak? Sudah. Konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi, tepuk 5. siap belajar. Wow, luar biasa. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar apa, anak-anak? Berbasis engine. Coba, siapa yang dapat menjelaskan secara singkat materi tersebut? Saya, Bu. Oke, silakan. Pelambat atau search engine adalah sebuah halaman web yang digunakan untuk mencari halaman web lainnya dengan menggunakan kata kunci. Ya, bagus. Tepuk tangan. Saya, Bu. Oh, boleh, Nora, silakan. Search engine adalah website untuk mencari dan menemukan informasi sesuai kata kunci yang kita ketikkan, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Nora. Ada lagi yang mau mengungkap? Ya, silakan siap. Ramban atau browser adalah software untuk membuka atau mengakses website di dalamnya, termasuk search engine yang bertugas mencari dan menyajikan hasil pencarian berdasarkan kategori tertentu. Contoh mesin pencari, Google, Yahoo, dan lain-lain. Oke, terima kasih anak-anak hebat kalian semuanya, luar biasa. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari materi email atau email. Sering kalian mendengar istilah email? Sering. Apa itu email?
Elektronik main. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah surat. Surat itu surat elektronik. Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi email. Yang pertama, peserta didik dapat membuat akun email melalui diskusi dan praktik dengan benar. Jadi, nanti kalian di sini akan berdiskusi tentang bagaimana cara membuat akun yang benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta didik dapat menerapkan bahasa formal. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah pengertian manfaat penggunaan email melalui tayangan video dan diskusi kelompok dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, sudah paham? Sudah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang asesmen atau penilaian. Penilaian yang digunakan yaitu di sini ada dua. Yang pertama yaitu adalah penilaian sikap. Untuk pelajaran email nanti yang pertama yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu sikap yang pertama yaitu nanti adalah sikap gotong royong, karena kalian berdiskusi nanti harus bergotong royong, bekerja sama. Yang kedua yaitu bernalar kritis. Ya. Jadi nanti kalian usahakan dalam mengerjakan LKPD itu nanti berinovatif, ya, bernalar kritis. Yang ketiga yaitu adalah kreatif. Kreatif itu artinya kamu lebih menggali lagi apa yang ada di LKPD itu supaya kamu mengerjakan LKPD dengan hasil yang maksimal sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Yang terakhir yaitu mandiri. Walaupun di sini tugasnya berkelompok, tapi kan nanti ada yang tugasnya sebagai pengirim, ada yang tugasnya sebagai penerima, ya, itu saling membalas email. Berarti kan kalian harus sanggup atau harus mampu minimalnya itu bisa membuat dan bisa mengirim dengan benar, ya. Jadi itu artinya kamu sudah bisa melakukannya secara mandiri. Yang kedua yaitu adalah asesmen formatif. Nah, penilaian formatif ini nanti kegiatan kalian dalam berdiskusi, ya, dengan kelompoknya masing-masing, terus kegiatan praktik dalam mempraktikkan membuat email. Yang ketiga, yang terakhir yaitu adalah menyajikan hasil karya kamu, hasil prakteknya kamu itu akan Ibu nilai. Itu untuk penilaian sikap dan asesmen formatif. Yang berikutnya di sini ada pertanyaan formatif. Yang pertama, apa fungsinya penggunaan email dalam komunikasi modern? Yang kedua, bagaimana langkah-langkah membuat email yang aman dan efektif? Yang ketiga, mengapa penting untuk memahami etika dalam penggunaan email? Pengen lebih tahu? Yuk, kita mulai belajar. Nah, nanti sebelum Ibu akan menampilkan tayangan video, terlebih dahulu kamu mengerjakan soal pretest. Silakan buka Google Classroom-nya. Di sana Ibu sudah mengupload soal pretest yang harus kalian kerjakan. Jumlah soalnya ada 5. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sudah disubmit? Sudah. Yuk, yang sudah selesai langsung tik submit. Ya, nanti skornya akan kelihatan di sini. Sudah semua ya? Sudah. Sekarang dilanjut. Apakah kalian tahu gambar apa ini? Coba perhatikan. Gambar apa ini? Surat tradisional. Surat tradisional itu kalau dikirim
menggunakannya juga secara tradisional atau misalnya menggunakan apa? Ya. Nah, memerlukan waktu yang lama juga kan? Iya. Di gambar apa ini? Nah, sama ini juga termasuk ke dalam media pengiriman surat secara tradisional. Biasanya nanti di sini akan menggunakan perangko. Nah, yang berikutnya ini gambar apa? Surat elektronik ya, diwakili simbolnya yaitu dengan gambar seperti ini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ini sama nggak dengan ini? Sama. Itu mewakili dari gambar surat elektronik. Ini gambar apa anak-anak? Ya. Ini adalah aplikasi penyedia layanan email. Ya, jadi nanti kita akan membuatnya dengan menggunakan salah satu aplikasi yang ada di sini. Coba sebutkan, ini gambar apa ini? Aplikasi apa? Hotmail. Yang ini? Outlook. Yang ketiga? Gmail. Berikutnya? Yahoo. Ini? Office 365. Nah, yang ini? Outlook. Berikutnya? Excel. Yang ini? Google. Oke, yang familiar, yang pernah kalian gunakan atau pernah menggunakan dalam membuat email. Terus yang sering kalian temui di handphone kalian itu yang mana? Gmail. Ini ya? Iya. Jadi nanti kita akan mempraktekkan membuat akun email dengan menggunakan aplikasi Gmail pada smartphone kalian atau handphone kalian. Nah, di sini nanti kita akan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran nanti. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat email di Gmail. Sebelum kita membuat email, kita akan bahas pengertian dan keuntungan dari menggunakan email. Apa sih itu email? Email singkatan dari electronic mail. Apa sih keuntungan menggunakan email? Keuntungannya yang pertama adalah surat yang ada di Microsoft Office. Oke, di sini formulir seperti ini. Oke, kita langsung buat teman-teman. Di sini kita tulis nama terlebih dahulu. Misalnya di sini kita buat cara diisi dengan link teman-teman. Kemudian untuk gender, I agree. Oke, selesai. Dan selamat orang di sini kita akan dulu. Ini tandanya email kita sudah jadi. Nah, di sini adalah beberapa pengaturannya. Dari tayangan video tadi, kalian sudah dapat memahami? Sudah. Ini ada tanya jawab. Yang pertama, fungsi penggunaan email dalam komunikasi modern itu seperti apa ya? Oh, boleh, nanti 1-0 Dari informasi dan kolaborasi, kemudian waktu, juga pesannya fleksibel. ya. Yang berikutnya, langkah-langkah membuat email yang aman dan efektif itu bagaimana? Ya, silakan. Menggunakan kata sandi atau password. Ya. Kata sandi yang rumit. Oke. Dan password dan memeriksa keamanan. Oke, Pak. Sekarang yang ketiga, penerapan dalam menggunakan email itu seperti apa? Ya, boleh. Menggunakan bahasa formal di antaranya kata bahasa, ejakan nama, bahasa bukan. Dalam penulisan tidak boleh disingkat. Ya, jadi nanti di sini kalian ketika membuat email ya dengan bahasa yang formal, sopan dan santun itu diantaranya salah satunya dalam penulisan email itu tidak boleh meningkatkan kiriman. Misalnya yang ditulis YB gitu itu tidak boleh ya, harus tidak boleh di sana. Nah, saya mau tanya, Bu. Ya, boleh. Silakan telepon. Bu, apa bedanya surya dan email? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Oh iya, silakan Lutfi. surau dan email itu sama, hanya beda istilah. Surau itu surat elektronik, sedangkan elektronik manggil artinya surat elektronik. Jadi sudah dengan email itu sama ya, cuma beda istilah saja. Oke? Ya. Setuju. Ya, silakan. Apa keuntungan menggunakan email? Ada yang bisa menjawab? Oh iya, silakan. Langsung diterima oleh si penerima.
Biaya murah. Biayanya murah ya, karena hanya menggunakan akses internet ya, pakai kuota gitu tanpa harus membayar biaya seperti SMS seperti itu kan. Ya. Sampai di sini sudah dapat dipahami? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas? Sudah. Mulai dari membuat akun, menulis email, mengirim sampai dengan si penerima itu membalas email. Paham? Harus sudah paham. Apakah kalian sudah duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Barangkali ada yang belum, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, kalau kalian sudah duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan terlebih. Sebelum kalian mengerjakan, coba dilihat dulu KTD-nya. Di sini ada cara membuat email. Bagian yang pertama yaitu tentang identitas. Tolong diisikan dulu, mulai dari hari, tanggal. Ya, harinya hari apa ini? Tanggal berapa? 22 Januari 2024. Kelompok, silakan kamu tuliskan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah ada di depan mejanya kalian ya? Ya, silakan di Nah, dalam presentasi ini di sini kan ada namanya 12 kelompok ya, dari pengirim dan penerima. Untuk presentasi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pengirim dan kelompok penerima. Yang maju terlebih dahulu yaitu adalah kelompok pengirim email. Silakan. Kalau pindah maju. Ya, pertanyaannya, silakan kalian ceritakan hasil kegiatan praktik kalian sebagai pengirim email. Yuk. Membuat akun itu ada sebagai pemilik diajarkan oleh kakak saya untuk membuat akun. Saat pertama kali membuat salah susah, tapi sekarang setelah saya belajar, saya bisa membuat akun saya sendiri. Setelah saya berdiskusi, saya bisa berpikir. Sekarang udah bisa bikin sendiri? Bisa. Kenapa menurut kamu? Silakan. ini hasil dari membuat email. Ya, coba ditunjukkan cara buat emailnya. Sudah bisa semuanya? Sudah. Nah, yuk, ada yang mau menanggapi dari kelompok? Ya, silakan. Menulis dengan ejaan yang sesuai dengan lain dengan tulis DGN. Seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup? Ya, tepuk tangan.
untuk kelompok pengirim. Silakan duduk. Oke, yang berikutnya yaitu adalah presentasi dari kelompok penerima. Penerima yang tugasnya membalas email. Oke, sudah siap? Yuk, silakan kalian ceritakan hasil kegiatan hati kalian sebagai penerima email atau yang tugasnya sebagai pembalas email. Pilihan satu membalas ke satu orang, pilihan dua membalas ke beberapa penerima, yang lain. Oh iya. Seru. Dengan ejaan yang sesuai tanpa disikat. Setelah mempraktikkan, saya dapat membalas dengan hasil yang sama dari Oh, berarti sekarang kamu sudah bisa membalas email dengan cara yang benar? Ya, tidak seperti di WhatsApp ya, yang sudah singkat-singkat itu ya. Ya, lanjut. Untuk membalas email, menekan tombol reply dan itu sangat mudah. Setelah mempraktikkan membalas email, ini hasil praktek membalas email kami. Coba tunjukin hasil membalasnya. Ya, sudah bisa semuanya? Ya. Nah, untuk kelompok ini ya, yang penerima email, silakan ada di antara kalian yang mau mengomentari presentasi. Menulis email dengan bahasa komunikasi sulit. Ya, karena saya terbiasa menggunakan WhatsApp dengan bahasa yang berbeda. Oh, seperti itu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Sudah. Ya. Nah, untuk kelompok penerima, silakan. Yuk, berarti semuanya sudah selesai semua ya? Sudah. Kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi, aktivitas kalian belajar, itu sudah dimulai ya. Terutama adalah tadi yaitu ketika kalian berdiskusi, terus ketika kamu mempraktekkan membuat aktivitas tadi, dan yang terakhir yaitu adalah presentasi kalian di depan. Ya, itu sudah dimulai semuanya. Nah, selanjutnya untuk evaluasi pembelajaran hari ini, Ibu minta kalian mengerjakan refleksi, tapi ini sebagai tugas rumah kalian, ya. Jadi nanti refleksinya itu dikerjakan setelah kalian pulang dari sekolah. Nah, yang berikutnya yang harus kalian kerjakan di sini yaitu adalah soal post-test. Jadi sekarang kamu langsung mengerjakan soal post-test yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Jangan soal post-testnya.
disubmit, yuk submit dulu semuanya bagi yang belum. Ya, nanti kalau tidak disubmit, nilainya tidak akan muncul. Jadi ini sudah submit semua ya. Kalau sudah submit, siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Simpulkan. Email adalah cara dan alat untuk bertukar pesan dengan menggunakan alat elektronik. Contohnya handphone yang kita gunakan dalam praktek membuat email. Mulai dari membuat akun, menulis, atau membuat email, membalas, dan mengirim email dengan penerapan CC atau carbon copy. Pemahaman bermakna yang saya dapatkan pada materi ini adalah email ramah lingkungan karena email tidak menggunakan kertas sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan. Terima kasih. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang cara membuat email. Mulai dari membuat memo, mengirim dan membalas email dengan melampirkan atau menggunakan carbon copy atau disingkat dengan istilah sudah paham semuanya? Sudah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang aplikasi perkantoran yaitu Microsoft Word digunakan untuk membuat surat undangan sederhana. Jadi nanti kalian di rumah silakan pelajari terlebih dahulu karena nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang apa tadi? Microsoft Word atau aplikasi perkantoran. Nah, untuk pembelajaran kali ini apakah kalian senang? Senang. Nih, kalau ibu punya bintang 5 untuk pembelajaran hari ini, bintang berapa yang akan kamu berikan? 5. Di awal pembelajaran kita mulai dengan berdoa. Ditutup dengan diakhir supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan BKM dipimpin untuk berdoa. Kita belajar, kita doa, baik. Bismillahirrahmanirrahim.